Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah berpartisipasi dalam video ini untuk membagi tindak lanjut mata kuliah kita di alternatif penyelesaian sengketa. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Oke. Itulah adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Semoga dengan adanya hal-hal yang baik di dalam diri kita, semoga pembelajaran kita juga mendapatkan hal positif juga. Oke, dari sini Bu Septi sebagai dosen pengampu di mata kuliah hukum alternatif penyelesaian sengketa ini sedikit menyampaikan terkait dengan materi pembelajaran kita tidak lanjut dari berbagai materi pelajaran yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu terkait dengan arbitrasi. Mungkin bagi beberapa kalian sudah ada yang tahu terkait dengan masalah arbitrasi yang ada di Indonesia khususnya. Jadi memang secara tidak langsung di negara kita itu ada beberapa penyelesaian sengketa yang bisa diakui ataupun bisa dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa, baik sengketa terkait dengan masalah keperdataan ataupun masalah dengan masalah pidana. Namun terkait dengan materi yang saya sampaikan ini, memang ada beberapa hal yang perlu bisa dipelajari, bahwa memang di Indonesia itu ada loh ternyata alternatif penyelesaian sengketa yang bisa dipergunakan ketika kita ingin menyelesaikan perkara di Indonesia. Oke, apa sih arbitrasi? Arbitrasi mungkin sudah kata yang tidak asing bagi mahasiswa hukum khususnya. Arbitrasi adalah merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia, yang mana berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa arbitrasi adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrasi yang dibuat oleh para pihak secara tertulis, sehingga diharapkan dengan ada perjanjian arbitrasi ini ketika nanti suatu saat ada terjadi sengketa bisa diajukan di sidang arbitrasi. Pada dasarnya arbitrasi ini sudah tidak asing di lingkungan kita, tetapi lebih dikhususkan memang dalam perkara bisnis. Jadi untuk perkara-perkara yang sekiranya berkaitan dengan hukum keluarga memang tidak disarankan dulu menggunakan dengan arbitrasi. Oke, kita lanjut terkait dengan masalah karakteristik. Sesuai dengan namanya tadi, arbitrasi, memang karakteristik dari arbitrasi itu lebih cepat, efisien, bahkan tuntas. Artinya secara tidak langsung arbitrasi ini bisa dilakukan ketika memang ingin para pihak ketika yang bersengketa itu bisa menyelesaikan perkaranya tanpa harus masuk ke meja hijau. Jadi mereka prinsipnya win-win solution, mana perkara yang sekiranya bisa diselesaikan secara cepat dan itu tidak merugikan salah satu pihak. Itu karakteristiknya. Memang karena dengan karakteristik ataupun model yang seperti itu memberikan gambaran yang cukup signifikan ataupun cukup baik, sehingga dengan karakteristik model yang cepat, efisien, dan tuntas, arbitrasi itu bisa menciptakan penyelesaian sengketa yang win-win solution bagi pihak yang bersengketa. Kemudian kelebihan, apa sih kelebihan dari arbitrasi? Sebenarnya arbitrasi itu kan merupakan salah satu bagian dari penyelesaian non-litigasi. Jadi secara tidak langsung juga, pertama, kelebihan dari arbitrasi adalah kerahasiaan. Bila dibandingkan dengan perkara yang masuk ke pengadilan, maka dengan perkara yang masuk ke arbitrasi itu lebih dijamin kerahasiaannya. Kemudian secara tidak langsung juga itu sifatnya final dan mengikat. Karena para pihak sendiri kan yang memilih para arbiternya ketika mereka ingin menyelesaikan, maka pada dasarnya ketika nanti putusan arbitrasi sudah terbit, maka sifatnya final dan juga mengikat. Selain itu, beberapa kelebihan dari arbitrasi adalah fleksibel. Jadi para pihak yang bersengketa itu bisa menentukan waktu yang tepat atau waktu kapan yang mereka ingin menyelesaikan perkara tersebut. Tidak seperti di pengadilan yang kita sudah terjadwal sesuai dengan hukum acara masing-masing, sesuai dengan pengadilannya, maka dalam arbitrasi ini lebih fleksibel. Jadi misalkan para pihak bisa menyesuaikan jadwal dengan kegiatannya, ataupun para pihak yang bersangkutan itu bisa mengatur waktu dan bahkan bisa mengkomunikasikan langsung terkait dengan proses arbitrasi yang dilakukan itu modelnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi waktu dan biaya.
dengan waktu yang telah dipertimbangkan dan telah diperjanjikan oleh arbiter, dengan adanya arbitrasi itu tanpa sadar juga akan memberikan waktu dan juga biaya yang lebih efisien, sehingga dia bisa menggunakan waktu dan biayanya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, karena utamanya di arbitrasi itu fokusnya ke ranah bisnis. Kemudian ketika ada kelebihan pasti ada namanya kelemahan. Lah, kelemahan apa sih saja di arbitrasi ini? Seperti halnya kita ketahui bahwa memang arbitrasi ini karena memang dipergunakan di luar pengadilan, salah satunya tadi adalah biayanya yang cukup efisien, tetapi bisa juga menjadi kebalikan. Karena memang memerlukan waktu yang cepat sesuai dengan kebutuhan para pihak, terkadang arbiter juga mentarifkan biaya yang cukup tinggi ketika dia ingin menyelesaikan perkaranya secara cepat. Jadi seperti ada umpan balik gitu. Selain masalah biaya juga bisa berpengaruh dampak tinggi, itu juga memberikan dampak bahwa di arbitrasi itu tidak bisa dilakukan upaya hukum banding. Artinya karena sifatnya final dan mengikat, maka ketika nanti ada para pihak yang tidak sepakat ataupun tidak setuju dengan hasil keputusan dari arbitrasi, maka tidak bisa dilakukan proses namanya banding. Jadi itu merupakan sesuatu yang sudah harus dilakukan. Kemudian kelemahan yang ketiga apa? Sifatnya tidak bisa memaksa. Artinya ketika nanti memang sudah ada sesuatu yang ternyata para pihak membuat perjanjian, maka secara tidak langsung arbitrasi itu tidak bisa memaksa para pihak untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuai dengan perjanjian tersebut. Berbeda dengan adanya di pengadilan, maka ada sifat namanya eksekusi. Kalau di arbitrasi tidak sama sekali tidak ada. Jadi itu adalah salah satu kelemahan dari arbitrasi. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya transparansi. Walaupun sifatnya tadi itu bisa dirahasiakan, terkadang hal-hal seperti ini karena memang tidak ada aturan hukum ataupun legal hukum yang mengatur, bahwa terkadang itu perkara-perkara terkait dengan arbitrasi itu transparansinya itu dipertanyakan seperti itu. Kemudian objek apa saja sih yang bisa dilakukan terkait dengan masalah arbitrasi? Yang pertama adalah masalah sengketa yang seperti yang saya infokan di awal, bahwa terkait di bidang perdagangan. Jadi bisa berkaitan dengan masalah misalkan menggunakan kasusnya di ekonomi syariah itu boleh, ataupun hal-hal yang terkait dengan masalah PHK ataupun dengan masalah antara konsumen dengan bosnya dan sebagainya itu boleh. Kemudian yang kedua terkait dengan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrasi yang telah ditulis di undang-undang. Kalau terkait dengan masalah hukum keluarga, maka hukum keluarga, kasus waris, kasus hak asuh anak, kasus perceraian itu tidak bisa diselesaikan melalui jalur ini. Maka mereka tetap masuk ke ranah pengadilan. Kemudian apa saja sih bentuk dari arbitrasi? Arbitrasi itu sebenarnya macam-macam. Ada yang institusional, ada yang ad hoc, kemudian internasional, ada online, tunggal, dan juga panel. Ini memang kita akan bahas di materi berikutnya sebagai tindak lanjut dari bentuk-bentuk dari lembaga arbitrasi. Kemudian ini adalah mungkin sedikit terakhir bahwa memang di dalam hal arbitrasi itu adalah sedikit bagian mulai dari pengertian, karakteristik, objek, kemudian kelebihan dan kelemahan. Ada yang ditanyakan, nanti misalkan ada beberapa tanyakan, memang bisa kalian teman-teman bisa lakukan untuk melakukan tindak lanjut berikutnya. Mungkin itu saja sedikit dengan masalah pembahasan dari terkait dengan arbitrasi. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus diketahui khususnya anak di lingkungan hukum, bahwa terkadang ketika kita melakukan proses penyelesaian sengketa pasti ada namanya proses litigasi dan non litigasi. Dan arbitrasi ini adalah merupakan salah satu bentuk penyelesaian non litigasi. Oke, itu saja sedikit pemaparan kami terkait dengan masalah arbitrasi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.